Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita akan menikmati persekutuan bersama, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan melalui santapan rohani edisi Jumat 27 Desember 2024. Firman Tuhan, Dia sungguh mengasihi. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita sehati dan sepikir kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang tetap setia mengasihi kami selaku umat ciptaannya. Di pagi hari ini ya Bapa, kami akan bersyukur bersama-sama karena kami masih menikmati kesempatan yang baik untuk mau mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu, kuduskan dan sucikan kami semua, hati kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan bersama pada pagi hari ini, membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itu jauhkan dari kami berbagai pencobaan-pencobaan, sehingga firman pada pagi hari ini sungguh-sungguh kami boleh nikmati secara bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 54 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan mekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemamu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghebatnya, panjangkanlah tali-tali kemamu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu.
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasan dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupannya, dia adalah orang yang berbahagia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan Sarota dimanapun berada pada hari ini, firman Tuhan sekali lagi, Dia sungguh mengasihi. Karena itu saudara-saudara, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bersuka cita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya jika Tuhan memperhitungkan kesalahan yang kita lakukan, maka wajar apabila kita mendapat hukuman dan ditinggalkan oleh Tuhan. Memang Dia menghukum, tetapi tidak mencampakkan. Karena justru melalui penghukuman itu, Allah merangkul kita dengan kasih-Nya. Betapa dekatnya hubungan yang dirancangkan Allah dengan umat yang dikasihinya. Hal itu tergambar seperti dengan hubungan suami dan istri. Allah digambarkan seperti seorang suami yang setia mencintai istrinya, walaupun istrinya tidak setia lagi. Ketidaksetiaan Israel tidak membatalkan perjanjian kasih yang telah ditetapkannya sendiri terhadap umatnya. Dengan memperhatikan ayat 7, 8, dan 10. Saudara-saudara, pembuangan ke Babel sebagai konsekuensi ketidaktaatan kepada Allah merupakan proses pemulihan bangsa Israel. Allah bertindak seperti seorang suami memulihkan istrinya dari kesalahan yang telah dilakukan. Israel tidak akan dipermalukan lagi dengan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Allah ingin kekasihnya kembali kepada statusnya sebagai umat yang dikasihi melalui pemulihan. Mereka dituntun kembali ke dalam rumahnya setelah sekian lama rumah itu ditinggalkan karena kekerasan hatinya. Nah, saudara-saudara, saat kita merayakan Natal, seperti yang sedang kita alami sekarang ini, kita diingatkan kembali betapa Tuhan itu sungguh peduli, mempedulikan kita semua. Tuhan menghendaki agar kita kembali hidup dan berjalan dalam terangnya. Karena itu Ia sendiri bertindak masuk ke dalam kegelapan untuk menuntun kita keluar dari kegelapan itu dan menuntun kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yakni Yesus Kristus, Sang Putra Natal.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, sesaat kami telah membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan Engkau boleh memeteraikan dalam setiap hati sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga melalui firman itu kami jadikan sebagai tuntunan hidup kami. Sehingga ketika kami melangkah dalam menjalani kehidupan ini, kami boleh melangkah sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan semata-mata. Engkau peliharakan kami, Engkau membimbing kami, sebagaimana kasih-Mu Kau nyatakan bagi kehidupan umat Israel di zaman masa lampau. Mereka berkali-kali jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tidak menghukum mereka, melainkan Tuhan mengampuni dan memberi kehidupan bagi mereka untuk selama-lamanya. Demikian ini juga yang kami harapkan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan sungguh ya Tuhan bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu, manusia yang lemah dan sering jatuh ke dalam ketidakbenaran. Karena itu ya Bapa, Engkau boleh mengampuni pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Lalu Engkau mau layakkan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu dan hendak menyatakan kebenaran antara satu dengan yang lain. Tidak dapat menutup-nutupi kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapa. Berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara bergumul karena sakit penyakit, baik yang sementara menerima perawatan, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang mendapatkan perawatan di rumah-rumah sakit. Engkau perkenankan bagi mereka untuk menikmati kehidupan damai sejahtera, sekalipun mereka berada dalam pergumulan seperti ini. Biarlah juga mereka boleh menikmati Natal damai sejahtera dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Sebagai pemberita-pemberita firman-Mu, Engkau senantiasa memperlengkapi kami dengan kekuatan dan hikmat yang datangnya daripada-Mu. Sehingga apa yang kami sampaikan betul-betul kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di pagi hari ini, saudara-saudara kami bersiap-siap untuk mau melakukan aktivitasnya sepanjang hari ini. Engkau berkati semuanya, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dan mengerjakan sesuatu demi untuk kehidupan mereka, bahkan demi untuk kehidupan membangun persekutuan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih berkecimpung di dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Kau berkati mereka, sehingga cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam melakukan pekerjaannya, Engkau berkati semuanya. Anak-anak muda dalam masa mudanya, dalam masa di mana mereka akan mencari pasangan hidup, Engkau akan memperlengkapi hikmat kepada setiap anak-anak Tuhan. Boleh berhikmat dan boleh melakukan sesuatu dengan takut akan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa dalam surga, dalam menjalani tahun karunia Tuhan ini, tahun 2024 tinggal beberapa hari lagi dan akan memasuki tahun karunia Tuhan 1 Januari 2025. Kami berharap supaya kami dituntun untuk menikmati tahun yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah kami yang berdoa. Di dalam Kristus Yesus yang kami rayakan Natalnya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami atas nama keluarga, kami menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan selamat menantikan tahun yang baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.